Selamat pagi, selamat datang di kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelaporan segmen dan interim. Oke, di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang pelaporan segmen dan sekilas mengenai laporan keuangan interim. Berbicara tentang pelaporan untuk segmen, nah pelaporan untuk segmen ini sudah dimulai sejak tahun 1994 ketika DSAK IAI mengeluarkan PSAK nomor 5 yang kemudian mengalami 2 kali revisi. Revisi pertama itu di tahun 2000 ketika ada adopsi terhadap IAS 14. Kemudian di tahun 2009 mengadopsi IFRS 8, dan yang terakhir di tahun 2014 melalui PSAK nomor 5. Nah, pelaporan untuk segmen ini penting dilakukan bagi perusahaan yang skala besar, yang dia itu segmen industrinya beragam, tidak hanya bidang konsumsi saja, tapi juga beragam, bisa ada konsumsi, ada kimia, ada transportasi, dan lain-lain yang dia itu ada di satu perusahaan induk, tapi dia punya segmen sendiri-sendiri yang penting untuk dilaporkan atau sifatnya signifikan untuk dilaporkan sebagai segmen pelaporan. Nah, untuk mendefinisikan segmen yang dilaporkan atau untuk mengetahui kira-kira di perusahaan besar, contoh misalnya Johnson & Johnson. Johnson & Johnson itu dia ada lini utama seperti ada konsumsi, ada farmasi, dan profesional. Di antara ketiga itu mana segmen yang harus dilaporkan, itu ada uji yang dapat kita lakukan. Kalau kita melihat tabel yang ada di sini, segmen dari perusahaan ini ada beberapa. Yang pertama ada produk makanan, plastik dan pengepakan, konsumsi dan komersial, kesehatan dan ilmiah, dan ada kimia. Dari segmen-segmen tersebut, kita harus mencari tahu mana yang nilainya signifikan melalui uji yang akan kita lakukan. Yang pertama, ada yang namanya uji pendapatan 10%. Nah, uji pendapatan 10% ini untuk melihat apakah jumlah pendapatan tiap segmen itu mencapai minimal atau di atas 10% dari total gabungan pendapatan seluruh segmen. Nah, kalau misalnya di sini, ini kan udah dibagi segmen, dan segmen ini tidak termasuk perusahaan induk. Jadi di awal, untuk mendapatkan data ini, di laporan keuangan konsolidasi itu kita bagi dulu, kita pecah dulu mana yang perusahaan induk punya, mana yang dimiliki oleh segmen industrinya. Jadi ini sudah dibagi. Untuk pendapatan per segmennya sudah ada informasinya. Jadi di sini pendapatan segmennya itu kita jumlahkan. Nah, dan total pendapatan gabungan dari seluruh segmen ini yang menjadi penyebut untuk menghitung apakah tiap pendapatan segmen ini layak untuk dilaporkan. Nah, dari sini kita bisa lihat segmen yang mencapai lebih dari 10% itu ada produk makanan 53,8, plastik dan pengepakan 18,8, kesehatan dan ilmiah 14,3. Cara menghitungnya itu standar matematika biasa, 300, contohnya 323 juta dibagi 600 juta dikali 100%.
maka dapatlah 53,8. Dan di sini segmen yang bisa dilaporkan itu ada 3. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita uji laba atau rugi 10%. Kenapa di sini laba atau rugi? Karena bisa saja segmen-segmen yang ada, segmen industri yang tersedia ini, dia mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga kerugian yang sangat besar ini tentu dampaknya akan signifikan. Jadi dia punya kemungkinan akan menjadi segmen dilaporkan. Di sini tuh sudah kita bagi, jadi setiap segmen itu sudah ditampilkan laba dan ruginya. Di sini kebetulan nilai yang paling tinggi itu adalah laba dibandingkan kerugian. Jadi laba total laba segmen ini yang 279 juta itu menjadi penyebut pada saat kita melakukan uji laba rugi 10%. Nah, seperti ini di sini kita menggunakan 279 juta, jadi 198 juta dibagi 279 juta dikali 100%, ini hasilnya 71, kemudian ini 21,1% dari pengujian laba rugi 10% ini, maka ya yang layak untuk dilaporkan itu hanya 2, yaitu produk makanan dan plastik dan pengepakan. Jika ternyata rugi di antara seluruh segmen ini jumlahnya lebih tinggi, maka ruginya itu yang kita gunakan sebagai penyebut. Tapi karena di sini labanya lebih tinggi, 279 juta, maka labanya yang menjadi penyebut dalam perhitungan pengujian laba rugi 10%. Selanjutnya, uji aset. Nah, di uji aset ini rumus yang digunakan juga sama. Jadi di sini sudah ada informasi aset tiap segmen dan total gabungan aset seluruh segmen. Di sini total gabungannya itu ada 1,276 miliar. Jadi 411 juta dibagi 1,276 miliar, hasilnya 32,2%. Dan itu segmen dilaporkan yang memenuhi persyaratan. Dan di sini ada 3 yang memenuhi persyaratan. Yang pertama ada produk makanan, plastik dan pengepakan, kemudian yang terakhir ada kesehatan dan ilmiah. Nah, setelah melakukan ketiga uji ini, atau bisa saja melakukan salah satu uji, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu uji pengungkapan komprehensif, uji pendapatan 75%. Jadi setelah kita menemukan 3 segmen yang layak untuk dilaporkan, kita menghitung total segmen dilaporkan, penjualannya, maksudnya penjualan pendapatan dari total 3 segmen yang dilaporkan. Data yang tersedia berikut ini ada produk makanan, plastik dan pengepakan, kemudian kesehatan dan ilmiah, dengan total segmen dilaporkan itu ada 498 juta. Kemudian pendapatan konsolidasi yang diketahui di dalam soal dan dalam contoh di buku itu ada 572 juta. Nah, jadi kita bandingkan pendapatan, total pendapatan segmen dilaporkan dengan total pendapatan konsolidasi. Dapatnya 87,1%. Nah, 87,1% ini nilainya itu lebih tinggi dari uji pendapatan, yaitu uji pendapatannya kan dia minimal 75%. Berarti segmen yang dilaporkan di sini itu tidak perlu ditambah lagi. Jadi ketika hasilnya misalnya di bawah 75%, maka harus ada segmen lain yang ditambahkan sampai uji pendapatannya itu mencapai 75%.
Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pelaporan keuangan interim. Pelaporan keuangan interim ini dia laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kurang dari 1 tahun. Kenapa dia disebut kurang dari 1 tahun? Karena dia itu umumnya diterbitkan per caturwulan atau per 3 bulan. Kalau di IDX, selain laporan tahunan dan laporan keuangan yang diaudit, itu berarti laporan 1 tahun buku, dia akan ada laporan interim, laporan per 3 bulan yang biasanya ada dilampirkan baik di IDX ataupun di website masing-masing perusahaan. Laporan itu menyediakan informasi yang lebih tepat waktu, tetapi dia kurang lengkap. Jelas dia tepat waktu karena interim itu dia ada jadwalnya sendiri dan tentunya berbeda dengan laporan keuangan tahunan. Kalau kita mau laporan yang benar-benar komprehensif dan dia itu sudah diaudit, kita gunakan laporan keuangan tahunan. Tapi kalau kita sekedar ingin mengetahui keadaan perusahaan dan kita membutuhkan informasi yang cepat, kita bisa menggunakan dan memperbandingkan laporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim ini karena dia itu biasanya laporan per 3 bulan yang dikeluarkan oleh perusahaan, dia itu dilabel dengan tidak diaudit karena memang itu tidak diaudit. Laporan yang diaudit itu adalah laporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian hasil perhitungan periode interim itu harus didasarkan pada prinsip akuntansi dan praktik yang digunakan dalam tahun terakhir penyusunan laporan keuangan. Nah, sekian kelas kita hari ini. Untuk laporan keuangan interim akan dibahas lagi pada video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan meninggalkan komentar, dan setelah ini nanti di kolom deskripsi akan diberikan pertanyaan yang harus dijawab, kemudian instruksi lainnya akan disampaikan melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.